Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hasrul Tips Channel bersama saya Hasrul. Di video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian SMK Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2024-2025. Soal uji kompetensi keahlian untuk TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan ini sebenarnya ada 4 paket. Namun untuk video kali ini kita akan bahas dulu paket 1. Dan paket 1 kali ini akan saya bahas dalam 2 video terpisah. Kita masuk dulu ke video yang bagian pertama, di mana kita akan fokus pada sistem routingnya, sistem routing dan tunnelingnya. Untuk bagian kedua nanti, kita akan membahas seputar servernya. Oke, kita akan masuk ke soalnya langsung. Oke, di sini kita lihat soalnya. Sebenarnya kalau saya mau tunjukkan di sini, kita masuk ada 4 paket ya, 1, 2, 3, dan 4, di mana paket ini ada masing-masing kesulitannya. Berikutnya kita bahas dulu ke paket 1. Di sini durasinya yaitu 8 jam. Seharusnya 8 jam itu sudah sangat cukup untuk membuat sistem ini. Di sini ada daftar peralatan. Untuk detail peralatannya nanti akan, atau soalnya sekalian ya, soalnya akan saya share di deskripsi video ini. Ini perangkat lunaknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perangkat lunak virtualisasi. Ini bisa menggunakan VirtualBox ataupun menggunakan VMware, atau kalau punya server kita bisa gunakan Proxmox. Yang lainnya seperti smartphone, switch unmanageable, kemudian router kita akan gunakan MikroTik yang support routing statik dan routing dynamic. Selanjutnya ada Wi-Fi router port. Ini optional menurut saya karena di dalam soal, dalam topologi tidak tersedia penggunaan Wi-Fi router port ini. Crimping tool, kabel tester ini standar. Berikutnya sistem operasi server. Di sini sudah saya tuliskan karena dia spesifikasi minimalnya adalah open source, multitasking, multi-user, dan mendukung berbagai jenis file seperti ext4, BTRFS, dan lain sebagainya. Maka akan kita gunakan sistem operasi server Debian. Bisa juga menggunakan Ubuntu, namun pada praktek kali ini kita akan menggunakan Debian saja dulu. Selanjutnya konten aplikasi untuk server atau kasir di sini, bentar. Yaitu menggunakan CMS dan open source, di mana yang berbentuk CMS dan open source itu ada sistem namanya OpenCart. OpenCart ini akan kita bahas nanti di video berikutnya. Selanjutnya ada kabel UTP, konektor RJ45, dan koneksi internet. Oke, di sini adalah soalnya. Sebagai junior cloud engineer adalah pada sebuah perusahaan, tugas Anda adalah diminta untuk konfigurasi routing dan implementasi aplikasi pada server cloud dengan langkah sebagai berikut. Kita akan lakukan pengalamatan jaringan sesuai dengan topologi yang ada. Di sini IP dari internet sudah saya ubah menjadi seandainya ya, maksudnya seandainya saya berada di absen nomor 1. Berarti di sini 100 plus absen berarti 101 dan seterusnya. Nanti untuk detailnya silakan langsung dibaca saja di soal yang ada di deskripsi video ini. Berikutnya di sini lakukan adaptasi perangkat lunak sesuai dengan deployment environment, kemudian sistem operasi server, web server, database server, dan konten aplikasi. Selanjutnya pengujian, sini uji coba. Dan di sini ada terapkan virtualisasi sesuai dengan rancangan dan lakukan pengoperasian sistem cloud. Oke, topologinya seperti ini. Jadi dari ISP akan terhubung dengan Ether 1 masing-masing router dengan IP yang berbeda tentunya. Dan kemudian Ether 2 pada router masing-masing router itu akan tersambung ke klien. Yang mana Ether di kantor pusat Jakarta, Ether 2-nya itu akan dibagi ke yang pertama ke PC kasir dan yang kedua ke server POST atau POS. Ini menggunakan, kalau di dalam topologi di sini menggunakan VMware. Namun kita juga bisa menggunakan VirtualBox atau yang lainnya.
Di praktek kali ini saya hanya akan menggunakan Pinet Lab sebagai environment untuk praktek ini untuk memudahkan dalam hal memberikan topologi yang sesuai dengan gambar. Di sini saya sudah siapkan topologi yang topologi yang sesuai dengan soal, di mana di sebelah sini ada Mikrotik Jakarta, kemudian di sini ada Mikrotik Surabaya. Sebentar, saya zoom dulu. Ini, oke. Ada Mikrotik Jakarta, ada Mikrotik Surabaya, kemudian di bawah sini ada Kasir Jakarta, ada server pos, kemudian Kasir Surabaya. Kita akan mulai dari Mikrotik Jakarta dulu. Dan masing-masing di sini sudah saya kasih alamat IP masing-masing sesuai dengan soal yang ada di sini. Oke. Ya, kita lanjut saja ke Mikrotik ini. Di sini Mikrotik Jakarta. Bentar. Ini saya ubah dulu supaya lebih enak dibaca tanpa menyakiti mata Anda, mata penonton. Oke, ini hurufnya mungkin agak berbesar kali ya, biar lebih enak. Berarti saya harus memperbesar lagi ininya. Memperbesar windownya untuk memudahkan. Oke, kita lanjut. Untuk loginnya menggunakan admin. Passwordnya masih kosong karena ceritanya baru dibuka ya. Oke, di sini kita no saja. Sekarang setiap kali kita masukkan kita login ke dalam sistem Mikrotik, kita akan dimintai password dulu. Karena belum ada password, maka kita dimintai untuk memasukkan satu password baru. Saya akan masukkan password yang gampang saja, yang mudah saja. Saya pakai password 123. Bentar ya. Oke. Sekarang kita cek dulu IP-nya. Kalau dilihat di sini IP yang ada yaitu 11.11.11.217. Ini adalah IP DHCP dari ISP yang tidak sesuai dengan soal. Yang seharusnya IP kita itu adalah 172.16.101.3.0/30. Otomatis router ini kita harus buat menggunakan atau kita harus terapkan IP statik. Jadi saya matikan dulu DHCP kliennya. Ini saya akan matikan dulu IP DHCP client disable 0 ya, address print. Selanjutnya akan saya tambahkan IP tadi berapa tadi? 172.16 ntar 101.2/30 interface ether 1. Kemudian saya tambahkan komen untuk memudahkan nanti pada saat investigasi atau troubleshooting. IP sumber. Oke. Berikutnya kita tambahkan routing dulu. Pastikan ini kan kalau kita baru tambah IP, kalau kita lakukan ping ke contohnya ke 888, maka itu akan muncul no root to host. Maka dari itu kita akan tambahkan IP root at gateway. Kita tambahkan IP dari ISP ini. 172.16.101.1 sesuai dengan yang ada di sini 16.101.1. Enter. Sekarang kita sudah bisa lakukan ping ke 8888. Oh sorry, 8888. Oke, ini sudah ada reply. Nah,
Untuk memudahkan proses settingan, saya akan beralih ke Winbox atau yang metode grafis. Saya sebenarnya lebih nyaman menggunakan teks seperti ini karena lebih gampang dalam hal menginstruksikan ke siswa. Namun untuk mempermudah Anda menonton video ini, saya akan buka Winbox, kemudian menghubungkan ke IP yang ada di sini tadi. 172.16.101 172.16.101.2 dengan password yang sudah disiapkan tadi. Oke. Jadi ceritanya sekarang saya menggunakan Winbox yang langsung melakukan remote ke Mikrotik yang ada di dalam Pinet Lab. Sekarang kita akan lanjutkan dulu. Di sini konfigurasi PC, jadi konfigurasi routernya, internet ISP sudah selesai. Lanjut ke PC lokal, PC kasir. Kita lanjut buka di sini IP address. Kita akan tambahkan IP untuk kasir. Di sini IP kasirnya 192.201. Saya copy saja langsung biar cepat. Kemudian ethernya ether 2. Setelah itu saya tambahkan komen di sini IP kasir. Oke, apply. Sudah jadi IP kasir. Kita tambahkan lagi untuk IP yang berikutnya untuk server postnya, untuk servernya. Ini saya copy saja biar cepat. Tetap di ether 2. Saya kasih nama IP server. Oke. Di sini sudah ada IP sumber, IP kasir, dan IP server. Oke. Selanjutnya di dalam soal diminta untuk mengaktifkan firewall NAT. Oke, kita bisa buat di sini IP firewall, kemudian kita pindah ke NAT. Dari NAT ini kita tambahkan chainnya src NAT, kemudian actionnya masquerade. Setelah itu di sini di bagian general tadi kita tambahkan auto interface. Auto interface-nya kita ke sumber internet. Apply. Oke. Ini sudah. Selanjutnya di sini ada konfigurasi VPN menggunakan L2TP server. Berarti kita harus enable dulu L2TP-nya. Jadi kita masuk ke interface. Kemudian di situ ada L2TP server. Bukan di sini. Di menunya itu ada di PPP L2TP server. Kita enable. Selanjutnya IPsec-nya kita yes. Dan kita buat secretnya. Untuk saat ini saya akan menggunakan 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya diabaikan saja, dibiarkan default. Kita apply. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke secret di sini. Tambahkan namanya ini akan berlaku sebagai username. Username saya akan buatkan koneksi saja namanya. Passwordnya connect 123. Atau saya tampilkan dulu ininya ya, passwordnya ya. Jadi namanya koneksi, passwordnya connect 123. Karena di soal diminta L2TP, maka kita pilih servisnya L2TP. Oke, di sini ada diminta kalau di dalam soal di situ diminta profile. Nah, profile di sini baru tersedia default dan default encryption. Nah, untuk menambah profile ini saya kesampingkan dulu, saya taruh dulu ke sana. Kita pindah ke bagian sini, profile, kita tambahkan. Nah, profile di sini saya kasih nama profile koneksi. Local address-nya saya kasih kira-kira 1111. Remote address-nya 1112. Selanjutnya di bawah ini ada protokol tidak perlu, queue dan script tidak perlu. Nanti itu kalau ada kebutuhan yang lain.
Oke, sudah cukup. Yang penting sudah ada profil koneksinya. Kita kembali lagi ke sini, secret ini kita kasih profil koneksi yang sudah kita buat tadi. Kita apply dan oke. Jadi sekarang kita punya satu buah secret. Secret ini adalah alamat atau username dan password yang akan digunakan di router sebagai L2TP client nanti. Ini L2TP server. Selanjutnya sudah selesai di router Jakarta, kita akan pindah ke router Surabaya. Ini saya jalankan dulu router Surabayanya. Oke, supaya tampilannya bisa lebih kelihatan, akan saya ubah. Seperti biasa, kita akan masuk sebagai admin dan tanpa password. Oke, sekarang akan diminta passwordnya. Saya akan kasih password yang sama saja. Oke, kemudian bentar, saya harus pastikan. Oke, berikutnya saya hapus dulu DHCP kliennya. Kita print dulu, ini masih ada. Disable 0. Oke, IP address print. Ini sudah tidak ada IP-nya. Sekarang kita tambahkan IP address yang ada di sini. 172.17.101 titik sekian. Address 172.17.101.2. Karena di server sudah memiliki IP 101.1/30 interface ether Satur juga. Saya tambahkan lagi komen IP sumber. Oke. Sekarang kita lihat IP address print. Selanjutnya kita lakukan lagi routing agar kita nanti bisa meremote dari luar. IP root at gateway. Gateway-nya berapa? Ether. Bisa kita gunakan Ethernet atau langsung ke 172.17.101.1. Oke. Sekarang kita coba ping ke 888. Ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya karena kita sudah punya IP-nya adalah ini. Maka kita akan buka lagi Winbox yang satunya. Sini saya coba Winbox yang baru. Di sini IP-nya ini 172.17.101.2. Oke, sekarang ini untuk mikrotik yang ada di Surabaya. Untuk memudahkan identifikasi lagi, saya akan ganti nama dari masing-masing router. Yang sekarang ini saya pakai yaitu saya malah lebih lambat menggunakan grafis daripada menggunakan teks. RJKT saja, router Jakarta. Oke. Kemudian di sini akan saya kasih nama sistem identity RSBY, router Surabaya. Oke. Kita lanjut dulu. Di sini kita cek IP address. IP address di sini yang ada baru IP sumber. Kita lanjutkan ke IP kliennya. Di sini IP klien kalau dilihat ini menggunakan 192.101.20 sekian. Jadi di atas ini akan saya kasih IP 101.20.1. Kita akan kasih IP di sini. Saya tambahkan dulu. Bentar, kita lihat dulu IP-nya 192.101.20.1/24. Kemudian interface-nya yaitu Ether 2. Apply, oke. Berhubung ini belum ada komennya
atau keterangannya, maka saya kasih keterangan dulu. IP kasir SBY. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya di soal yang tersedia diminta untuk menambahkan lagi firewall NAT. Sini ya. Firewall NAT-nya. Berarti kita masuk lagi di sini IP firewall NAT. Kemudian kita tambahkan chain-nya src NAT, out interface-nya sumber internetnya yaitu Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih masquerade. Oke. Sekarang sudah masuk. Berikutnya karena sudah dikasih firewall NAT, kita akan lanjutkan ke yang lainnya, yaitu konfigurasi L2TP client menggunakan user dan password yang diberikan oleh admin kantor pusat Jakarta. Kita akan lakukan konfigurasi L2TP. Kita bisa masuk ke sini menu interface. Kemudian kita pilih di sini L2TP client. Karena kalau di menu PPP sebenarnya bisa juga sih sebenarnya. Karena kita bisa langsung di sini L2TP client juga. Jadi sama-sama L2TP, sama-sama hanya beda posisi penempatan menunya saja. Tetapi pada akhirnya akan membuat satu buah interface namanya L2TP. Saya kasih nama di sini namanya L2TP koneksi. Kemudian dial outnya, connect-nya kemana? Connect-nya ke IP dari ini, dari router Jakarta. Karena di sini IP-nya yang ada di internet adalah 172.16.101.2, maka di sini kita akan masukkan juga 172.16.101.2. Ya, itu aja. Tidak pakai /30 ya, tidak pakai prefixnya. Berikutnya usernya. Tadi di sini user untuk router Jakarta namanya ini koneksi. Maka di dalam router sini usernya saya kasih juga nama koneksi. Kemudian passwordnya di sini connect 123. Akan saya kasih juga connect 123. Oh ya, passwordnya supaya kelihatan saya tampilkan dulu nya. Jadi connectnya ke sini. Sorry, ini ada 2 titiknya. 172.16.101.2. Usernya koneksi, passwordnya connect 123. Profilnya biarkan saja seperti itu. Di sini diminta use IPsec. Karena di router Jakarta menggunakan IPsec juga untuk keamanan, maka kita akan buat juga IPsec kita terapkan juga IPsec di router Surabaya. Apply. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kalau settingannya benar, maka koneksinya akan berjalan. Kita lihat dulu di sini statusnya masih disconnected ya. Kita coba cek di sini. L2TP profil koneksi connect 123. Oh ya, sebelum kita lanjut ke situ kita coba lakukan dulu ping ke 172.16.101.2. Sini sudah bisa. Berarti harusnya L2TP-nya sudah connect. Ini default encryption use IPsec. Oh ya, sorry. IPsec-nya di sini 123.456. Ini bakal kita lihat ya di sini. Kalau kita cek di PPP mana nih? Interface ya, sorry. Interface L2TP server. Di sini IPsec-nya 1 sampai 6. Itulah sebabnya maka kita harus buat 1 sampai 6. Ya, akan menunggu koneksi. Oke, di sini L2TP koneksinya sudah terhubung. Oke, karena L2TP adalah jalur tunneling protokol di layer 2, maka kita perlu memberikan IP lagi dari interface yang sudah terhubung ini. Sekarang kita akan kasih IP address kembali. Saya berada di router Jakarta dulu. Di sini router Jakarta akan saya kasih IP untuk persiapan untuk koneksi jalur ke L2TP-nya tadi. Saya kasih saja di situ 10, jangan 10 ya.
16.111.1 untuk di Jakarta /30 saja. Ini interface-nya kita pakai L2TP yang sudah jadi tadi. Oke. Selanjutnya di router Surabaya, ini router Surabaya, saya akan beri IP lagi. IP address-nya satu segmen dengan yang tadi 16.112/30. Interface-nya adalah L2TP yang sudah dibuat tadi. Oke, sekarang kita akan coba lagi untuk melakukan ping pada setiap IP yang sudah dibuat tadi. Kita ping karena di sini IP-nya IP kita 1.2, berarti kita 16.1.1.1. Kalau sudah berhasil seperti ini, artinya koneksi L2TP kita sudah berhasil. Atau untuk memastikan lagi, kita bisa masuk ke traceroute tool, traceroute. (16.111). Oke, kita lihat di sini jalurnya langsung ke 16.111, tidak melalui jalur lain lagi. Atau kita bisa mengecek IP yang lainnya di IP di Jakarta. Kalau kita lihat di sini IP address itu menggunakan kita akan coba akses ke IP kasir 192.201 ping tool traceroute 192.201. Di sini 10.1. Jadi kalau hasil traceroute-nya kalau dilihat di sini langsung mengarah ke oh iya belum ya, sorry. Ini belum terjadi routing karena setelah kita kasih IP kita harus melakukan routing juga. Oke, kita kembali ke sini ke topologi. Nah, jalur L2TP di sini ini sudah terhubung. Sekarang kita akan lakukan proses routing. Jadi kita mulai dari routing Jakarta dulu. Prinsip routing statik yaitu mau kemana lewat mana. Oke. Mau kemana lewat mana. Jadi ini Mikrotik Jakarta kita akan arahkan menuju ke sini. Lewatnya mana? Lewatnya di titik di Ether 1 ini. Nah, untuk pemasukannya kita bisa langsung masuk ke Mikrotik Jakarta. Sini Mikrotik Jakarta. Saya langsung masukkan saja IP root. Saya pilih di sini root. Kemudian kita tambahkan tujuannya kemana? Mau kemana? Di sini keterangannya untuk bentar. Untuk ke sini adalah 192.101.20.101.20.0/24. Gateway-nya lewat mana? Nah, gateway-nya di sini adalah IP yang satu langkah di depan yang tadi yang kita sudah bikin IP-nya. 16.1.1.2. Sudah, kita tinggal apply. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita pindah ke router Surabaya. Tadi kan dari router Jakarta menuju ke Surabaya. Sekarang dari Surabaya untuk menuju ke Jakarta. Kita pindah ke router Surabaya. Nah, dari Surabaya kita akan lakukan routing yang sama. IP root. Kita tambahkan. Kita lanjut ke sini ke 192. DST address-nya kita masukkan alamat network dari alamat tiap-tiap kasir 192.201.10.0/24. Gateway-nya kemana? Ke 16.1.1.1. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Kemudian di OK. Selanjutnya kita tambah lagi 192.101. berapa tadi nih? Untuk yang IP servernya. Oh, 201.
192.201.10.0/30 ya. Oh, /24 slash 3. Sorry. 30.0/24 192.201.30.0/24. Gateway-nya adalah 16.111 karena kita berada di Surabaya yang ingin menjadikan Jakarta tadi sebagai gateway kita. Sekarang sudah masuk, sudah aktif dan statik di sini sudah reachable. Maka dari kalau kita lakukan trace route tadi, ini harusnya sudah sampai langsung tanpa lewat jalur luar lagi. Kalau yang di atas tadi masih pakai jalur luar, ini kita langsung menggunakan jalur yang singkat tadi. Oke, ini sudah selesai, routingnya sudah selesai, L2TP-nya juga sudah selesai. Kita lanjut ke bawah, yaitu PC kasir dan PC kasir. Jadi PC kasir Jakarta dan PC kasir Surabaya. Begitu pula nanti Linux-nya. Tapi untuk Linux kita akan bahas di lain waktu untuk video selanjutnya. Sambil menunggu loading dari sistem operasi di kasir Jakarta maupun kasir Surabaya, saya akan pause dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah loadingnya selesai. Oke, sekarang PC kasir Jakarta maupun Surabaya ini sudah berjalan. Kita akan lakukan tes ping dari masing-masing klien agar memastikan bahwa jaringannya sudah bekerja dan sudah dapat terkoneksi satu sama lain. Ini sebentar. Kita lanjut lakukan ping dulu. Pingnya ke kasir Surabaya. Oh, sorry. Di sini karena di kasir Jakarta ini barusan dijalankan, mau tidak mau kita akan lakukan setting IP dulu. Setting IP, saya kira tidak ada masalah untuk melakukan setting IP. Seharusnya bukan lagi sebuah masalah besar dalam hal melakukan setting IP di Windows. Saya akan masukkan di sini IP sesuai dengan perencanaan topologi yang ada. Kita lihat di soal. Di sini PC kasir Jakarta menggunakan 192.201.10.2. Saya akan copy saja. Sorry, tidak bisa. 192. Sorry. 192.201.10.2. Kemudian subnet masknya 255 sudah sama. Jangan lupa harus dimasukkan dengan gateway-nya 201.10.1. DNS server ini opsional karena kasirnya hanya bekerja lintas IP saja, jadi tidak perlu pakai DNS. Oke, kasir Jakarta sudah. Ini saya no saja. Selanjutnya di kasir Surabaya. Kasir Surabaya akan kita masukkan IP-nya lagi. Ini agak lambat karena namanya juga virtual. Jadi tidak bisa di ini. Dan saya juga meremote-nya dari jarak jauh, jadi mungkin koneksi internet saya tidak begitu stabil sehingga aksesnya agak lambat. Kita masuk di sini 192.101.20.2. 192.101.20.2. Oke. Subnet masknya selanjutnya gateway-nya 192.101.20.1. Oke. Saya oke lagi. Oke. Dan close. Ya. Setelah itu, karena masing-masing komputer di sini sudah memiliki IP, maka kita bisa lakukan percobaan untuk ping antar komputer. Tapi sebelum kita lakukan ping, kita pastikan dulu masing-masing komputer dapat melakukan ping ke routernya dulu. Saya coba dulu ping ke 192.101.20.1.
sorry, salah, 20.1. Ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan lagi ping ke jalur lebih di atasnya lagi. Ntar saya geser dulu. Ini 172.17. Kita ping ke 172.17.101.1. Ini juga sudah bisa. Berikutnya kita akan lakukan ping lagi ke sini. Dari Surabaya tadi ya, jalurnya ke kanan sini. Kita lakukan ping 172.16.101.1. Ini bisa. Kemudian jalur 1.2. Ini juga bisa. Selanjutnya yang terakhir ke kasir Surabaya. Ping 192.201.10.2. Ini sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa reply, maka kasir Jakarta pun sudah pasti bisa reply. Saya tutup ini dulu ya. Tutup dulu. Kemudian ini juga ditutup dulu. Berikutnya kita akan masuk ke terminal. Saya lakukan ping lagi ke kasir Surabaya. Kalau di kasir Surabaya itu IP-nya 192.101, sorry, 192.101.20.2. Enter dan sudah ada reply. Nah, itu artinya jalur di tiap-tiap komputer ini sudah berhasil, kecuali pada jalur servernya. Nah, server ini akan kita bahas di video yang lainnya. Oke, jadi seperti itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video pada bagian yang selanjutnya yang membahas khusus untuk server POS-nya atau server Linux-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.